Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Yevam. Film ini dibintangi aktor Tollywood Chandini Chowdhury dan disutradarai oleh Prakash dan Tuluri. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Soumya adalah polwan yang polos dan baik hati, Abi adalah atasan Soumya, Gangga adalah rekan Soumya. Suatu malam, seorang suami memergoki istrinya bernama Harika berselingkuh dengan pria bernama Harsha. Harika dan Harsha selingkuh di tempat tidur Harika dan suaminya. Harika tidak merasa bersalah kepada suaminya. Harika mengatakan ia menyukai Harsha karena Harsha adalah artis pendatang baru. Harsha mempunyai banyak follower. Harika tidak menyukai suaminya karena suaminya adalah orang biasa. Suami Harika tidak mempunyai banyak follower. Suami Harika marah mendengar hal itu. Padahal selama ini suami Harika sudah berbuat baik dan memenuhi semua kebutuhan Harika. Suami Harika langsung menusuk Harika dan Harsha hingga tewas. Beberapa minggu kemudian, suami Harika membayar seorang montir untuk menyebarkan selebaran palsu kepada para gadis di kampus. Sang montir patuh dan menurut saja. Besok pagi, sang montir memberikan selebaran itu kepada para gadis di kampus. Selebaran itu berisi undangan makan malam romantis dengan artis terkenal. Siapapun yang melakukan scan barcode di selebaran itu, ia akan diseleksi untuk makan malam romantis bersama artis terkenal. Terlihat para gadis senang menerima selebaran itu. Mereka langsung berlomba-lomba melakukan scan barcode di selebaran itu. Seorang gadis bernama Kirti terseleksi untuk makan malam bersama artis terkenal. Kirti bersorak bahagia. Malam hari, Kirti diantar seorang supir ke tempat yang sepi. Terlihat di tempat itu sudah tertata rapi meja yang dipenuhi makanan. Kirti senang karena sebentar lagi ia akan makan malam romantis bersama artis terkenal. Tak lama kemudian, suami Harika datang menghampiri Kirti. Kirti kaget karena yang datang bukan artis terkenal, melainkan suami Harika. Kirti tidak kenal dengan suami Harika. Kirti bingung harus bagaimana. Suami Harika mempersilahkan Kirti duduk. Kirti mengatakan ia ingin pulang ke rumah. Namun suami Harika membentak Kirti. Kirti mulai ketakutan. Suami Harika menyajikan makanan kepada Kirti. Suami Harika tidak berniat menyakiti Kirti. Suami Harika hanya ingin makan malam romantis bersama Kirti. Kirti terpaksa memakan makanan itu. Suami Harika menunjukkan pisaunya kepada Kirti. Suami Harika juga mencuri-curi kesempatan untuk mendekati Kirti. Kirti semakin tidak nyaman dan ketakutan. Setelah makan, Kirti dipersilahkan pulang. Kirti bingung dan berlari pulang. Besok pagi, seorang wanita polos dan baik hati bernama Soumya bekerja di hari pertama. Sekarang, Soumya resmi menjadi polisi. Soumya bahagia karena cita-citanya sejak kecil menjadi kenyataan. Soumya masuk dan melapor kepada kepala polisi di sana bernama Abi. Ketika Soumya ingin menemui Abi, tiba-tiba Kirti dan teman-temannya datang dan menemui polisi bernama Gangga. Kirti melapor kepada Gangga. Ia diajak makan malam romantis oleh seorang pria di tempat yang sepi. Gangga bertanya kepada Kirti, apakah pria itu berbuat tidak sopan kepada Kirti? Kirti menjawab tidak. Pria itu hanya mengajaknya makan malam romantis. Gangga menganggap Kirti hanya membuang-buang waktunya saja. Gangga marah dan mengusir Kirti. Karena mendengar keributan, Abi bertanya kepada Gangga apa yang terjadi. Gangga menyuruh Kirti untuk memberitahu laporannya kepada Abi. Namun Kirti menolak. Kirti dan teman-temannya kecewa dan kembali pulang. Soumya melapor kepada Abi. Abi menerima laporan Soumya. Soumya jatuh cinta pada pandangan pertama. Soumya mengajak Abi mengobrol basa-basi. Namun Abi cuek saja kepada Soumya. Meskipun Abi cuek,
Somya tetap menyukai Abi. Abi meremehkan Somya dan menganggap Somya tidak pintar. Karena itu, Abi memerintahkan Somya untuk membaca berkas-berkas di gudang. Somya kesal menerima perintah itu. Karena membaca berkas-berkas di gudang adalah tugas polisi bawahan, bukan tugas Somya. Namun, Somya patuh dan menurut saja. Somya masuk ke dalam gudang dan membaca berkas-berkas. Somya membaca hingga larut malam. Seusai bekerja, Somya kembali pulang. Setibanya di rumah, Somya kelelahan. Bukannya menenangkan Somya, ayah Somya justru meremehkan Somya. Ayah Somya mengatakan menjadi polisi bukan tugas wanita karena wanita adalah kaum lemah. Ibunda Somya menghampiri Somya dan menenangkan Somya. Ibunda Somya menyuruh Somya untuk mandi dan beristirahat. Pagi hari, seorang gadis bernama Anusa terperangkap modus jebakan yang sudah dibuat suami Harika. Anusa dijanjikan akan bertemu dengan artis terkenal. Anusa senang mendengar hal itu. Siang hari, di kantor polisi, Somya dan Gangga makan siang bersama. Sembari makan, Somya bertanya kepada Gangga mengenai Abi. Somya ingin tahu lebih dalam mengenai Abi. Gangga mengatakan Abi adalah polisi yang berintegritas. Abi adalah polisi jujur yang selalu menjalankan tugasnya. Abi selalu sibuk bekerja. Itulah sebabnya Abi jarang tersenyum. Mendengar hal itu, Somya semakin menyukai Abi. Setelah makan siang, Gangga menghampiri Abi dan mengundang Abi agar berkenan hadir di acara pertunangan putrinya nanti. Abi bertanya kepada Gangga, apakah putri Gangga bertunangan karena dijodohkan atau karena cinta? అమ్మాయికి అబ్బాయి నచ్చాడో లేదో ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని పెళ్లి చేయండి. Gangga menjawab karena cinta. Abi mengatakan, Pak Gangga, jika pertunangan itu karena cinta, aku akan datang. Tetapi jika pertunangan itu karena dijodohkan, aku tidak akan datang. Karena sudah semestinya pernikahan dijalani karena cinta, bukan karena dijodohkan. Mendengar kebijaksanaan Abi, Somya semakin mengagumi Abi. 2 hari kemudian, Anusa pergi ke lahan kosong yang sepi. Anusa senang karena sebentar lagi ia akan bertemu dengan artis terkenal. Karena di sana diputar lagu, Anusa menunggu sembari berjoget. Tak lama kemudian, suami Harika menghampiri Anusa. Anusa sedikit kaget melihat kedatangan suami Harika. Anusa tidak kenal dengan suami Harika. Suami Harika mengajak Anusa berjoget. Anusa terbawa suasana dan berjoget bersama suami Harika. Anusa bertanya di mana artis terkenal yang sudah dijanjikan. Suami Harika tidak menjawab. Suami Harika mendekati Anusa dan membuat Anusa tidak nyaman. Suami Harika terus berusaha mendekati Anusa. Anusa marah dan mengambil pisau suami Harika. Suami Harika emosi dan merebut kembali pisau itu. Suami Harika langsung menusuk dada Anusa hingga tewas. Di saat yang bersamaan, pertunangan Putri Gangga digelar. Somya datang menggunakan sari berwarna biru, sedangkan Abi datang menggunakan seragam polisi. Abi tidak bisa berlama-lama karena Abi harus kembali bekerja. Somya mengajak Abi mengobrol sejenak. Abi mulai jatuh hati kepada Somya. Besok pagi, mayat Anusa ditemukan. Kepolisian dan tim forensik datang dan melakukan olah TKP. Korban diketahui bernama Anusa. Setelah melakukan olah TKP, Abi melakukan analisa. Abi mengatakan tidak ada tanda-tanda pemerkosaan di tubuh Anusa. Pelaku juga tidak berniat membunuh Anusa. Hasil analisa tim forensik sama dengan hasil analisa Abi. Abi, Gangga, dan Somya pergi menemui keluarga Anusa. Abi mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Anusa. Di rumah duka, Abi bertanya kepada teman-teman Anusa. Teman-teman Anusa mengatakan Anusa dijanjikan akan bertemu dengan artis terkenal. Gangga dan Somya teringat motif pembunuhan Anusa sama persis dengan laporan Kirti. Mendengar hal itu, Abi yakin pembunuh Anusa dan pria yang mengajak Kirti makan malam romantis adalah orang yang sama. Abi terus membicarakan kasus ini dengan Gangga dan Somya. సీరియల్ కిల్లర్ కాదు, సీరియల్ ఆఫెండర్.
His motive is not murder. Setelah itu, Abi melakukan konferensi pers. Abi meminta bantuan para wartawan untuk menyebarkan informasi mengenai modus pelaku yang menjanjikan para gadis bertemu dengan artis terkenal. Para wartawan enggan membantu. Para wartawan lalu kembali pulang. Abi, Soumya, dan Gangga kesal kepada sikap wartawan. Mereka bertiga rehat sejenak sembari makan gorengan. Soumya menyuapin Abi sepotong gorengan. Momen itu direkam oleh salah satu wartawan. Si wartawan akan menjadikan momen itu sebagai berita utama karena berita itu akan menjadi viral dan menaikkan rating channelnya. Malam hari, channel berita di televisi memberitakan tentang kemesraan Abi dan Soumya di kantor polisi. Polisi dianggap tidak profesional. Polisi dianggap bermalas-malasan dalam menangani kasus pembunuhan Anusa. Soumya sedih mendengar hal itu. Besok pagi, Abi dan Soumya dipanggil Kapolsek. Kapolsek marah kepada Abi dan Soumya karena bermesraan di kantor polisi. Abi dan Soumya lalu kembali pulang. Mereka berdua mengobrol dan bersenda gurau. Mereka berdua menjadi semakin dekat. Abi semakin menyukai Soumya. Malam hari, atas izin Abi, Soumya menyebarkan modus pelaku di sosial media. Pesan-pesan itu menyebar dengan cepat. Besok pagi, seorang gadis menelpon Soumya terkait modus pelaku. Soumya langsung menghampiri gadis itu. Gadis itu mengatakan ia mendapatkan pesan dari seorang pria yang menjanjikan dirinya akan bertemu dengan artis terkenal. Soumya yakin pria itu adalah pelakunya. Soumya menyuruh gadis itu untuk janjian bertemu dengan pelaku. Gadis itu patuh dan menurut saja. Sore hari, Soumya dandan untuk menggantikan gadis itu. Soumya meminjam handphone gadis itu dan pergi mendatangi pelaku. Terlihat suami Harika mendukung kedatangan sang gadis. Tak lama kemudian, Soumya tiba di lokasi. Suami Harika kaget melihat kedatangan Soumya. Suami Harika tahu Soumya adalah polisi. Suami Harika marah karena sang gadis melapor kepada Soumya. Suami Harika lalu mengirim pesan dan mengcancel pertemuan itu. Soumya kesal dan kembali pulang. Suami Harika membuntuti mobil Soumya dari belakang. Di jalan sepi, suami Harika yang menggunakan Fortuner hitam menabrak mobil Soumya. Soumya oleng dan menabrak pohon. Tak lama kemudian, penduduk setempat melihat Soumya dan membawa Soumya ke rumah sakit. Pagi hari, Abi menemani Soumya di rumah sakit. Abi mengkhawatirkan Soumya. Beberapa jam kemudian, Soumya sadarkan diri. Soumya berterima kasih kepada Abi karena sudah menjaga dirinya. Mereka berdua berpelukan. Abi memegang tangan Soumya. Ketika Soumya ingin mengecup Abi mengatakan ia sudah menikah. Soumya kaget dan melepaskan tangan Abi. Abi minta maaf dan kembali pulang. Setibanya di rumah, Abi minum hingga mabuk. Abi teringat akan masa lalunya. Abi marah kepada dirinya sendiri. Abi melempar botol minumannya ke kaca. Ternyata suami Harika dan Abi adalah satu orang yang sama. Cedir. Dahulu, Abi dan Harika menikah karena dijodohkan. Sejak awal, Harika tidak menyukai Abi, sedangkan Abi menerima Harika dengan setulus hati. Harika secara terang-terangan berselingkuh dengan Harsha. Harika menyukai Harsha karena Harsha adalah seorang artis pendatang baru yang mempunyai banyak follower. Ketika Abi memergoki Harika selingkuh dengan Harsha, Abi langsung membunuh mereka berdua. Abi lalu mengubur mereka berdua di hutan di luar provinsi. Karena sudah dikhianati Harika, Abi ingin balas dendam kepada para gadis. Abi tidak berniat membunuh para gadis. Abi hanya ingin menunjukkan dirinya adalah seorang artis yang diidam-idamkan Harika. Abi kemudian tertidur lelap. Besok pagi, Abi bangun dan sadarkan diri. Pagi itu, sisi baik Abi mendominasi tubuh Abi. Setelah mandi dan sarapan,
Abi melakukan olah TKP di lokasi mobil Somya ditabrak. Sisi baik Abi tidak sadar yang menabrak Somya adalah sisi jahat dirinya sendiri. Setelah itu, Abi dan Gangga menjenguk Somya. Somya baru saja pulang dari rumah sakit. Abi dan Gangga menemui ayah Somya. Ayah Somya mengatakan kepada Abi, Somya adalah wanita. Seorang wanita tidak pantas menjadi polisi karena wanita adalah kaum lemah. Somya kesal karena sang ayah terus merendahkan wanita. Abi mengatakan kepada ayah Somya, Somya adalah polisi pemberani. Meskipun wanita, Somya tidak takut jika harus menghadapi penjahat sendirian. Somya senang mendengar pujian Abi. 2 hari kemudian, Somya kembali bekerja. Meskipun kaki Somya masih sakit, Somya tetap memaksakan dirinya bekerja. Abi membicarakan perkembangan kasus Anusa kepada Gangga dan Somya. Abi berencana untuk menemui Kirti karena Kirti sudah melihat wajah pelaku. Abi dan Somya lalu pergi ke rumah Kirti. Di dalam mobil, Somya bertanya kepada Abi siapa dan di mana istri Abi. Abi tidak suka dengan pertanyaan itu. Mereka berdua lalu berhenti sejenak. Abi menjawab istrinya bernama Harika dan Abi tidak tahu di mana Harika sekarang. Somya kasihan kepada Abi. Somya belum tahu fakta masa lalu Abi. Somya belum tahu bahwa Abi sudah membunuh Harika dan Harsha. Somya juga belum tahu bahwa pembunuh Anusa adalah Abi. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di rumah Kirti. Abi dan Somya menginterogasi Kirti. Ketika melihat wajah Abi, Kirti langsung ketakutan. Karena Kirti tahu, Abilah yang mengajaknya makan malam romantis. Kirti mengatakan kepada Somya, ia tidak ingat bagaimana wajah pelaku. Somya heran mengapa Kirti begitu ketakutan. Abi dan Somya lalu kembali ke kantor polisi. Seusai bekerja, Abi mengantar Somya pulang. Somya memeluk Abi dan mengucapkan terima kasih karena Abi sudah membela dirinya di depan sang ayah. Thank you. Somya semakin mencintai Abi. Begitupun dengan Abi yang semakin mencintai Somya. Abi lalu kembali pulang. Di rumah, Abi teringat lagi akan masa lalunya bersama Harika. Abi marah kepada dirinya sendiri. Sisi jahat Abi muncul kembali. Abi kesal kepada Somya yang terus menghalangi misinya untuk balas dendam kepada para gadis. Besok pagi, Abi bekerja seperti biasa. Ia terus membicarakan kasus Anusa dengan Somya dan Gangga. Abi memberitahu Somya dan Gangga mobil pelaku adalah mobil Fortuner berwarna hitam. Beberapa hari kemudian, Abi, Somya dan Gangga menghadiri acara pernikahan salah satu keluarga polisi. Di acara itu, Abi dan Somya makan bersama. Somya yang masih penasaran bertanya lagi kepada Abi di mana keberadaan Harika. Abi kesal dan tidak menjawab. Karena Abi tidak mau menjawab, Somya bertanya kepada Gangga di mana keberadaan Harika. Gangga menjawab ia tidak tahu. Somya bertanya kepada Gangga di mana alamat Harika. Besok pagi, Somya diam-diam mendatangi rumah Harika. Di sana, Somya bertemu dengan ayah dan ibunda Harika. Kedua orang tua Harika mengatakan hingga kini mereka tidak tahu di mana keberadaan Harika. Somya lalu melihat foto-foto pernikahan Abi dan Harika. Secara sembunyi-sembunyi, Somya mengambil salah satu foto Harika. Somya berpamitan pulang dan melanjutkan penelusurannya. Di sisi lain, sisi baik Abi terus melakukan investigasi atas kasus pembunuhan Anusa. Sisi baik Abi tidak sadar yang melakukan pembunuhan itu adalah sisi jahat dirinya sendiri. Somya pergi ke kota untuk menemui temannya yang merupakan seorang hacker. Somya memberikan foto Harika kepada temannya. Somya meminta tolong temannya untuk mencari tahu tentang Harika. Teman Somya langsung mencari tahu tentang Harika. Setelah ditelusuri, teman Somya menemukan informasi Harika telah ditemukan tewas di luar provinsi. Di lokasi yang sama juga ditemukan mayat seorang pria bernama Harsha.
Somya kaget mendengar hal itu. Somya lalu kembali pulang. Malam hari, Somya menemui Abi dan memberitahu tentang kematian Harika. Tetapi Somya tidak memberitahu tentang kematian Harsha. Abi pura-pura kaget dan bersedih. Padahal sisi jahat Abi sendirilah yang membunuh Harika. Somya menenangkan Abi dan memeluk Abi. Sisi jahat Abi kesal karena Somya sudah mengetahui kematian Harika. Sisi jahat Abi berencana akan menghabisi Somya. Somya lalu kembali pulang. Besok malam, sisi jahat Abi menyuruh seseorang untuk menelpon Somya dan memberitahu Somya tentang keberadaan mobil Fortuner hitam. Somya percaya dengan orang itu dan mendatangi lokasi. Somya mengikuti mobil Fortuner berwarna hitam. Sisi jahat Abi menggiring Somya ke tempat sepi. Setibanya di tempat sepi, Abi turun dari mobil dan bersembunyi di belakang truk. Somya turun dari mobil dan memegang pistol. Somya terus mencari pelaku. Di belakang truk, sisi jahat Abi bersiap untuk meledakkan truk. Tak lama kemudian, truk itu meledak. Sisi jahat Abi lalu menyelamatkan Somya dari ledakan. Sisi jahat Abi berpura-pura menyelamatkan Somya. Somya kaget melihat kedatangan Abi. Somya berterima kasih kepada Abi karena sudah menyelamatkan nyawanya. Sekarang, Somya semakin jatuh hati kepada Abi. Somya mengatakan kepada Abi, ia datang ke sana untuk mengejar pelaku. Abi menasihati Somya agar tidak beraksi sendirian. Karena mendengar ledakan, kepolisian datang membantu. Abi menyuruh anak buahnya untuk mengantar Somya pulang. Somya lalu diantar pulang. Sisi jahat Abi yakin Somya semakin percaya kepada dirinya. Tak lama lagi, sisi jahat Abi akan menghabisi Somya. Beberapa hari kemudian, acara pernikahan Putri Gangga digelar. Acara itu berlangsung meriah. Somya berdandan cantik dan ikut berjoget bersama gadis lainnya. Tak lama kemudian, Abi datang ke sana. Setelah acara selesai, sisi jahat Abi bersiap untuk menghabisi Somya. Sisi jahat Abi mengajak Somya berjalan di halaman belakang. Sisi jahat Abi mengutarakan cintanya kepada Somya. Somya bertanya kepada Abi, apakah Abi pernah mencintai Harika? Abi menjawab, aku tidak pernah mencintai Harika karena Harika berselingkuh dengan Harsha. Somya langsung memborgol Abi di tiang lapangan voli. You are under arrest. Ketika Abi menyebut nama Harsha, Somya yakin Abi adalah pembunuh Harika, Harsha, dan Anusa. Karena Somya tidak pernah memberitahu kematian Harsha kepada Abi. Somya mengatakan kepada Abi, ia sudah curiga kepada Abi ketika mendatangi rumah Kirti. Di sana, Kirti sangat ketakutan ketika melihat Abi. Somya kesal kepada Abi karena Abi pandai berakting. Padahal selama ini Somya sangat mengagumi Abi. Sisi jahat Abi membenturkan kepalanya ke kepala Somya. Somya jatuh tersungkur. Sisi jahat Abi kemudian menarik tiang lapangan voli. Si jahat Abi mengambil kunci borgol di tas Somya dan kabur melarikan diri. Somya bangkit berdiri dan mengejar Abi. Somya menodongkan pistol kepada Abi. Karena Somya mencintai Abi, Somya berusaha menyadarkan Abi. Somya tidak menembak Abi. Sisi baik Abi mulai terpanggil. Sisi jahat Abi mendorong Somya hingga terjatuh. Somya membalas dan menendang Abi. Sisi jahat Abi langsung mencekik Somya dan membanting Somya. Somya terus berusaha menyadarkan Abi. Sisi baik dan sisi jahat Abi bertarung dalam tubuh Abi. Sisi jahat Abi langsung menusuk Somya dengan pisau. Somya jatuh tak berdaya. Sisi baik Abi mencoba melindungi Somya. Sisi jahat dan sisi baik Abi terus bertarung. Somya takut kehilangan Abi. Somya lalu menembak tangan Abi dan membuat sisi jahat Abi tewas seketika. Sisi baik Abi lemas tak berdaya.
Tak lama kemudian, Gangga datang dan menolong mereka berdua. Beberapa hari kemudian, keadaan tenang kembali. Abi dan Somya dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Somya mendapatkan pujian dari kepolisian dan juga masyarakat. Somya bisa membuktikan bahwa wanita bisa berprestasi. Abi dibebas tugaskan dan sadar dirinya bersalah. Untuk sementara waktu, Abi dibimbing melakukan terapi oleh psikolog. Habis. Apa pesan dari film ini? Setiap manusia memiliki dua sisi, yakni sisi baik dan sisi jahat. Sisi baik dan sisi jahat bisa mendominasi diri kita. Semua itu tergantung dari kita sendiri. Jika kita ingin sisi baik mendominasi, maka kita harus memperbaiki akhlak kita. Jika tidak ingin sisi jahat mendominasi, maka kita harus membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk seperti dendam, iri, dengki, dan lain-lain. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.